Shalom Jemaat Doa Pagi, senang berjumpa dengan Anda. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mau persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus yang melembutkan hati kita supaya ketika benih firman Tuhan disampaikan, kita bisa menerima dan bertumbuh berkembang dalam setiap hati kita. Mari kita berdoa saja. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sudah ada di tempat ini. Kami terbuka penuh. Kami rindu melayani Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Roh Kudus, kami terbuka penuh untuk Kau beracara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari pagi hari ini kita datang pada tatahnya. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sekali lagi hampiri tatanya. Kami mau lebih lagi Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mari sembah. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan. Saat pagi hariku datang lagi, kami rindu lebih lagi Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh. Mari angkat tanganmu bersama. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Lebih tinggi kita nyanyikan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi.
tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sembah namanya, mari tinggikan dia, kami sembah namamu, kami tinggikan engkau, Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan, haleluya. Kami dibiatakan kami rindu akanmu, kami rindu lebih lagi. Kau yang jamah setiap kami, kau yang jamah, kau yang urapi, kau yang lawat dengan Roh Kudus. Oh, fill in this place, Holy Spirit. Oh, we worship you. Yana, 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 mari sembah, mari tinggikan. Lamanya gimana ya ralana ya ralaba. Sabidi biana mata Yana, 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 bersama kami rindu akanmu Tuhan. Biar manis kau dengar pujian kami, ini hati kami, ini hidup kami, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kerajaan-Mu. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari katakan bersama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau bawa penyembahan ini. Ku menanti di hadirat-Mu, oh, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love, deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with
Sampai di miana matakan ya Allah. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dari segala yang kami rindukan, hanya Engkau Yesus. Kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami cinta Engkau. Aku mengasihi-Mu. Kami rindu Kau. Kami cinta Engkau lebih dari segala sesuatu. Yang apa yang kami lakukan hari ini, kami mau berjumpa dengan Engkau dulu Tuhan. Karena hati kami ini rindu. Karena hati kami ini cinta akan hadirat-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu. Kami rindu mendengar. Kami rindu mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Apa yang Tuhan mau koreksi dalam hati kami. Apa yang mungkin masih tidak benar dalam hati kami. Apa yang mungkin tidak tersusun dengan benar di hadapan-Mu. Kami terbuka bebas ya Allah Roh Kudus. Berbicara dan berkata-katalah seperti apa yang Tuhan Yesus sendiri mau katakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat doa pagi, senang berjumpa dengan Anda sekalian. Pada kesempatan hari ini saya rindu untuk membagikan 1-2 hal mengenai hati Tuhan yang Tuhan izinkan untuk ditaruh di hati saya untuk dibagikan. Namun sebelumnya bersyukur sekali kita bisa memasuki di tahun 2024, tahun pergeseran besar dan mujizat. Terutama di bulan 3 ini kita mau tahu bahwa ada kerinduan Tuhan, bahwa revival itu harus terjadi. Bahkan mujizat itu terjadi dalam kehidupan setiap Anda. Karena itu jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Tetap perhatikan instruksinya apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena lewat jari-jari Anda akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup Anda. Tidak hanya terjadi pada para pastor, tapi juga pada hidup Anda, pada jari-jari Anda sendiri. Kerinduan kami adalah kami membawa perjumpaan jemaat dengan Tuhan secara pribadi. Hari ini saya rindu untuk membagikan satu pesan Tuhan yang saya berikan judul, yaitu jangan takut, Tuhan ada bagimu. Saya rindu ketika Tuhan taruh ini dalam hati saya percaya bahwa ketika jemaat Tuhan mendengarkan doa pagi ini, beberapa dari Anda sedang dalam ketakutan, beberapa dari Anda sedang dalam kondisi yang tidak baik hatinya. Mari kita mau dengarkan sedikit satu pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan sebelum kita mengawali hari kita. Saya akan bawakan sebuah cerita dari sosok Yakub dan Esau. Bila Anda tahu hal ini, saya yakin Anda sudah pernah membacanya. Namun izinkan saya memberikan sebuah review. Di Kejadian 27 ada sebuah kejadian di mana Yakub dan Esau ini terlibat satu hal sehingga akhirnya Esau itu menyimpan dendam terhadap Yakub. Kita mau baca sebentar. Di Kejadian 27 ayat 33 sampai 35. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawa kepadaku. Jadi hal ini adalah hal yang terjadi di tengah kejadian ketika Yakub datang kepada Ishak dan Esau belum datang. Akhirnya Yakub yang mendapatkan doa dari Ishak. Saya lanjutkan. Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, kata Ishak, dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati. Ayat 34. Setelah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, dikatakan meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan ia telah merampas berkat yang untukmu itu. Kejadian ini membuat Esau mendendam kepada Yakub. Karena Yakub diam-diam dia menemui Ishak dulu sehingga Ishak mendoakan berkat untuk yang harusnya untuk Esau menjadi untuk Yakub. Sehingga Esau merasa ditipu. Yakub membuat dirinya itu dibenci oleh Esau. Ayat 41 saya akan bantu bacakan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak
tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Wah, Esau menaruh dendam ya. Ketika diberitahukan kepada Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa Yakub itu dalam kondisi ketakutan. Yakub itu dalam kondisi juga tidak benar hatinya. Dia sedang dalam tekanan karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sebetulnya salah juga. Karena harusnya berkat yang untuk Esau itu menjadi diterima oleh Yakub karena Yakub berpura-pura menjadi Esau. Dan dendam Esau yang meluap-luap ini didengar oleh ibunya. Sehingga ibunya yang mengasihi Yakub ini meminta Yakub untuk melarikan diri ke rumah saudaranya, yaitu di rumah Laban. Dalam pelariannya, Yakub itu, saya tahu bahwa Yakub itu tidak tenang hatinya. Ketika dia menjauh dari Esau, saya tahu bahwa setiap meter atau setiap kilometer dia menjauh, hatinya itu menjadi semakin tenang pastinya. Semakin dia dekat dengan titik di mana Esau berada, dia semakin takut dan semakin gugup. Ketika dia melarikan diri, Yakub itu berada dalam ketakutan sampai Yakub itu berada di rumah Laban. Anda tahu apa yang terjadi di rumah Laban? Yakub itu bekerja di rumah Laban, bahkan dia menikahi anak-anak Laban. Dan dikatakan 20 tahunan Yakub itu berada di tempat Laban. Dia bekerja segiat-giatnya, bahkan dikatakan Tuhan itu memberkati Yakub loh. Tuhan itu memberkati Yakub, bahkan Laban itu kalah kaya sama Yakub. Ternaknya Laban itu jadi banyak, dan yang banyak itu justru lebih banyak punya Yakub. Ada satu hal yang kita pelajari di sini bahwa ternyata dalam pelarian ketakutannya, Yakub itu diberkati Tuhan loh. Dalam pelarian yang ketakutannya itu Yakub masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bekerja dan diberkati. Bahkan beranak. Bahkan dia itu mendapatkan anak-anaknya juga di tempat Laban. Jadi Yakub itu seakan-akan walaupun dia itu dalam ketakutan, Tuhan itu masih mengizinkan dia diberkati loh. Tuhan itu masih mengizinkan dia bertumbuh, berkembang. Walaupun ada sesuatu dalam hatinya, ketakutan. Kenapa tidak terasa? Karena Yakub cukup jauh dari titik Esau. Sehingga ketakutan itu tidak lagi muncul. Tetapi bukan berarti bahwa ketakutan itu tidak ada. Ketakutan itu masih tetap ada dalam hatinya Yakub. Kita simak ya. Ada pada Kejadian 31 ayat ketiga. Ketika Yakub itu dalam kondisi kaya raya, segala sesuatunya diberkati. Tiba-tiba Tuhan itu berfirman, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, aku akan menyertai engkau. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Yakub di tengah-tengah dia di tempat Laban, bekerja. Tiba-tiba Tuhan bilang, ketika itu situasinya mulai tidak enak, Laban mulai iri dan segala sesuatunya. Dan Tuhan mulai katakan, kamu kembali ke rumah nenek moyangmu, aku akan menyertai engkau. Dan sungguh apa yang dilakukan oleh Yakub, Yakub keluar dari tempat Laban, dia pergi, dia kembali ke tempatnya. Dan ketika dia kembali ke tempatnya, dia boyong semua anak-anaknya, dia boyong kambing dombanya. Awal dia berangkat, dia hanya bawa tongkat, kembalinya dia bawa berbagai macam harta, bahkan anak-anaknya dia bawa semua, dia menjadi satu bangsa yang walaupun waktu itu belum jadi besar, tapi dia sudah menjadi bukan hanya satu orang, tetapi menjadi banyak orang ketika dia kembali. Fahamkah kita bahwa apa yang membuat Tuhan itu meminta Yakub itu kembali? Tahukah Anda bahwa Tuhan itu punya rencana besar atas Yakub? Kalau Anda tahu, Yakub itu adalah cikal bakal dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan itu seakan-akan seperti memanggil Yakub pulang dari rumah Laban untuk kembali ke rumah nenek moyangnya. Yang sebetulnya kalau kita tahu bahwa Yakub ini sedang ada masalah di rumah nenek moyangnya. Dia itu ada masalah dengan Esau. Tetapi Tuhan meminta dia untuk kembali ke rumah nenek moyangnya. Bukankah hal ini akan membuat Yakub itu ketakutan? Dan sungguh, Yakub itu ketakutan ketika kita lihat ya di Kejadian 32 ayat 11. Yakub itu ketakutan dan dia sempat katakan gini. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku ini takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anakku. Jadi ada ketakutan yang sebetulnya Yakub ini simpan dalam hatinya ketika dia kembali. Ketika dia di rumah Laban dia tidak merasa takut. Tetapi ketika dia
beberapa kilometer mendekat ke tempat Esau, ketakutan itu menjadi semakin besar dan semakin muncul dalam hatinya. Di dalam ketakutan itu ternyata 20 tahun dia di rumah Laban tidak membuat dia itu hilang takutnya. Perasaan takut itu harus diberesi, perasaan takut itu harus dihadapi dan dibereskan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja karena ternyata Tuhan tidak mau berurusan dengan orang-orang yang menyimpan sesuatu dalam hatinya yaitu ketakutan. Tuhan bisa saja memakai Yakub menjadi Israel. Kenapa Tuhan tidak pakai Yakub di rumah Laban saja ketika dia diberkati, ketika anak-anaknya bisa bertumbuh, berkembang tanpa intimidasi ketakutan, tanpa ada hal-hal yang harus struggle. Tetapi Tuhan meminta Yakub untuk kembali ke sanak saudaranya. Karena ada satu hal yang Yakub simpan dan Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak mau Yakub itu ada satu titik dalam hatinya yaitu ketakutan. Tuhan mau bikin beres dulu hatinya, baru Tuhan mau pakai besar hidupnya. Hari ini kalau Anda ada ketakutan dalam hidup Anda, jangan simpan ketakutan Anda, serahkan itu kepada Tuhan. Kalau kita baca ya di Kejadian 32 ayat 24, saya akan bacakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul pangkal sendi paha Yakub. Sehingga pangkal sendi paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, saut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul lawan Allah dan manusia dan engkau menang. Tahukah Anda bahwa Tuhan menjumpai Yakub bukan ketika dia kaya raya, bukan ketika dia tidak ada intimidasi apa-apa. Justru di tengah ketakutannya Tuhan berjumpa dengan Yakub. Di tengah-tengah pelariannya justru Tuhan itu berjumpa dengan Yakub. Karena Tuhan mau beresi ketakutannya. Tuhan tidak mau pakai orang yang ada sesuatu dalam hatinya yang mengganjal. Karena ketika Tuhan memakai orang dengan dia gandoli sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan tidak bisa pakai maksimal. Suatu saat, hal itu akan menjadi sumbat buat pemakaian Tuhan. Ketika Anda mau dipakai Tuhan, Anda tidak bisa gandoli apapun dalam hidup Anda. Dosa, ketakutan juga adalah dosa. Tuhan tidak memberikan roh yang memberi ketakutan, tapi keberanian. Tuhan mau berurusan dengan Yakub ketika dia menyerahkan ketakutannya. It's okay. Adalah boleh buat Anda untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku ini takut. Seperti apa dikatakan tadi di Kejadian 32 ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku ini takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku. Berdoalah dan berserulah bila Anda takut. Katakan kepada Tuhan bahwa Anda takut. Jangan katakan ke kanan, ke kiri kalau Anda takut. Anda cuma perlu datang kepada Tuhan untuk katakan, Tuhan, aku ini takut. Tuhan itu menerima teriakan Anda. Ketika Anda datang dengan ketakutan Anda, Tuhan akan datang membawa solusinya. Datang kepada manusia untuk mengatakan bahwa Anda takut tidak akan membawa semua solusi. Paling sebuah simpati, paling sebuah empati. Datang pada Tuhan, biar Tuhan bereskan rasa takut Anda. Ingat, Tuhan hanya pakai orang-orang yang beres hatinya. Kalau hati Anda masih penuh dengan ketakutan, Tuhan tidak bisa pakai maksimal hidup Anda. Anda sedang takut apa hari ini? Apa yang mengganjal dalam hati Anda yang membuat Anda ketakutan? Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ada beberapa poin yang Anda bisa catat. Yang pertama, ketaatan mengawali rencana Tuhan yang besar. Anda bayangkan bila Yakub diminta Tuhan untuk kembali ke tempat sanak saudaranya. Dia berpikir bahwa aku sudah kaya raya di sini. Aku sudah enak hidupku di sini. Kalau dia bisa saja menjawab Tuhan dengan katakan, Tuhan bisa pakai aku di sini. Sudah biar aku di sini aja. Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa besarkan aku di sini. Cara Tuhan bukan cara kita. Tuhan akan terus menjumpai Anda bila ada sesuatu yang memang menguji Anda dan belum beres. Tuhan akan terus datang untuk bikin hati Anda beres. Satu langkah ketaatan adalah satu langkah awal Anda menuju rencana Tuhan yang besar. Pastor Philip sempat katakan, menunda ketaatan itu menunda kemuliaan. Tahukah Anda bahwa Tuhan mau pakai Anda lebih besar lagi kalau hari ini Anda mau taat. Kalau Tuhan menegur sesuatu dalam hati Anda, jangan tahan. Kalau Tuhan mau Anda mengakui sesuatu, akui. Datang pada orang-orang yang hari ini memimpin Anda. Berdoalah dengan mereka. Datang pada Tuhan dan lepaskan. Mulailah dengan ketaatan. Poin yang kedua.
Tuhan tidak mau Anda simpan ketakutan. Tuhan tidak mau Anda pegangi sesuatu. Saya sempat sampaikan bahwa hubungan dengan Tuhan itu selalu eksklusif. Ketika Anda pegangi Tuhan, Anda tidak pegangi takhayul. Ketika Anda pegangi Tuhan, Anda tidak pegangi kepercayaan tradisi-tradisi. Ketika Anda percaya sama Tuhan, Anda percaya. Anda lepaskan semua apa yang mengganggu kepercayaan Anda. Kalau Anda cinta Tuhan, Anda harus lepaskan semuanya. Tuhan tidak mau Anda simpan apapun, apalagi dosa. Ketakutan itu seakan-akan seperti, oh ini bukan dosa Pak, ini rasa takut. Rasa takut itu Tuhan yang ciptakan, tapi ketakutan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup Anda. Rasa takut itu rasa yang Tuhan ciptakan. Tetapi rasa takut itu adalah sebuah signal yang Tuhan berikan untuk Anda lakukan sesuatu. Ketika rasa takut muncul, datang pada Tuhan dan tanggulangi rasa takut Anda. Jangan simpan rasa takut Anda dan nikmati rasa takut Anda sehingga Anda menjadi orang yang ketakutan. Jangan simpan rasa takut itu. Poin yang ketiga, percayakan pada Tuhan apa yang ada di luar kendali Anda. Fahamkah Anda ketika Tuhan memanggil Yakub pulang ke rumah nenek moyangnya, Yakub itu sebetulnya tahu dan faham bahwa sesungguhnya aku ini tidak tahu apa yang terjadi pada Esau. Apakah dia sudah memaafkan aku atau tidak. Aku cuma tahu bahwa aku harus taat pada Tuhan dan aku harus pulang. Karena ada dalam hidup ini, kita itu merasa bahwa ada hal-hal yang memang di luar kemampuan kita. Ada hal-hal yang kita masih bisa kerjakan dan kita masih bisa lakukan untuk mempersiapkan hati kita. Namun ada hal-hal yang di luar kita yang kita itu tidak bisa lakukan apa-apa. Percayakan pada Tuhan hal-hal yang Anda tidak bisa jangkau. Dan Anda harus plong hatinya. Jangan curiga dengan Tuhan. Percayakan sepenuhnya apa yang Tuhan mau kerjakan. Kita itu tidak pernah tahu loh apa yang terjadi dengan Esau. Yakub pun tidak tahu. Wong Yakub ada 20 tahun jauh dari Esau. Dia cukup jauh juga dari tempat Esau. Ketika dia pulang dia tidak tahu Esau masih punya dendam atau tidak. Tetapi Tuhan itu mempersiapkan sesuatu. Ketika Anda melangkah, Tuhan sudah persiapkan langkah berikutnya yang tidak kelihatan di depan mata Anda. Ketika Yakub keluar dari rumah Laban, Laban itu melihat Yakub itu melarikan diri dari dia. Dan waktu itu Laban itu berusaha untuk mengejar Yakub. Dia mengejar Yakub, dia mengejar Yakub. Anda tahu apa yang dilakukan? Tuhan itu menjumpai Laban sebelum dia berjumpa dengan Yakub. Jadi ketika Laban itu hendak menangkap Yakub, di hari yang sebelumnya Tuhan itu menjumpai Laban. Dan Tuhan katakan gini, di Kejadian 31 ayat 25. Ketika Laban, ayatnya saya belum catat berarti. Tetapi Tuhan itu menjumpai Laban dan Tuhan katakan gini sama Laban, kamu jangan apa-apakan Yakub. Kamu datang tapi kamu jangan apa-apakan. Jadi Tuhan itu seperti seakan-akan sebelum Laban datang, Tuhan itu intervensi dulu Laban. Kamu jangan apa-apakan Yakub. Aku sudah taruh rencana akan Yakub. Kamu jangan apa-apakan dia. Demikian juga ketika Yakub memilih satu langkah untuk taat pulang ke rumah nenek moyangnya, menjumpai Esau. Tuhan sudah lakukan sesuatu pada Yakub. Kalau Anda mau baca di pasal yang berikutnya, Esau tidak lagi mendendam pada Yakub. Bahkan dikatakan ketika mereka berjumpa berdua, Esau yang lebih dahulu berlari dan memeluk Yakub. Di tengah-tengah ketidaktahuan Yakub, Tuhan sudah berperkara atas hidup Esau. Dan Tuhan pulihkan hubungan Yakub dan Esau. Saat itu Tuhan pakai besar Yakub menjadi bangsa Israel yang besar. 12 suku yang besar itu terjadi dari kehidupan Yakub. Jangan berdiam diri kalau Anda takut, berusaha untuk melupakan. Daud saja bisa takut. Mazmur 54 itu dikatakan, waktu aku takut, 54 ayat 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, saya bacakan. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku pegang, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Ayat ke-9, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihakku. Kepada Allah firman-Nya kupuji,
Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat doa pagi, Daud saja bisa takut. Jadi kalau Anda takut, it's okay. Tetapi jangan hidup dalam ketakutan Anda. Berdirilah dan mulai melangkah. Sadari bahwa ketika aku takut, Daud katakan, aku dipercaya kepadamu. Ketika Anda takut, apa yang Anda lakukan? Percayakah Anda kepada Tuhan? Atau percayakah Anda kepada situasi? Apa yang menghalangi Anda percaya kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan dan lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Kita nyanyikan satu lagu. Ku tidak takut. Amin, Yesus. Sebab Kau besertaku. Aku tidak bimbang ya Bapa. Ku tidak bimbang. Sebab hanya Engkau Allahku. Amin, Yesus. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Dan Kau penolongku. Engkau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, katakan Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, aku tidak takut Tuhan. Sebab Engkau besertaku. Takut. Sebab Engkau besertaku ya Bapa. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Engkau batu karangku. Kau batu karangku. Mari katakan dengan iman. Yesus Tuhan. Cuma tahun katakan, oh Yesus. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kemenangan. Sekali katakan, Yesus memegangku. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sebab Engkau memegangku, ya Allahku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah Yesus. Kibana matakana yara lama bidi biara lama takana yara lama sabara patakana habidi biana yara lama sabidi biana. Mari berbahasa roh. Kibara patakana yara lama rapatakana yara lama yara. Mari angkat tanganmu. Kibara matakana yara lama sikara patakana yara lama takana. Katakan kalau memang kau takut, katakan Tuhan aku ini takut. Tuhan aku ini takut. Seperti apa yang Yakub katakan, Tuhan aku ini takut. Aku ditakut kalau Esau datang dan membunuh aku dan keluargaku. Katakan engkau ditakut, it's okay. Dan minta Tuhan bekerja dalam hidupmu. Minta Tuhan angkat ketakutanmu. Minta Tuhan bekerja dan berkehendak. Jangan gandoli lagi ketakutanmu. Hadapi itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah kibara bayara lama di biara lama yara lama sakiri biara lama takaraba. Umana matakana yara lama kami di biara lama takana yara lama. Subara matakana yara lama kabara matakana yara lama matakana yara lama. Samana matakana yara lama ni biara lama takana yara lama sibara matakana yara lama kubara matakana yara lama kabara matakana ba. Samini miana matakana yara lama takana yara lama sabara matakana. Kubara matakana yara lama matakana. Beberapa dari antara Anda hari ini, Anda ketakutan untuk maju. Beberapa dari antara Anda takut untuk melayani lebih. Apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda takutkan? Melayani Tuhan tidak usah takut. Tuhan itu yang menjaga hidup Anda. Tuhan itu yang menjaga keluarga Anda. Hari-hari ini, apa yang Anda takutkan? Ketika dipercayakan sesuatu di CG Anda, jangan takut, bergeraklah. Tuhan loh yang bekerja di balik apa yang Anda sadari. Tuhan yang bekerja di balik ketidakmampuan Anda. Mari datang pada Tuhan. Mari hadapi takut Anda, serahkan itu kepada Tuhan. Gimana matakana ya lama sampai di biara. Tuhan Yesus, kamu berdoa Tuhan untuk cuma doa pagi yang hari ini mendengarkan. Tuhan sudahi rasa takut mereka Tuhan. Mereka mengakui takut mereka. Mereka sudahi di hadapan Tuhan. Tuhan angkat rasa takut mereka. Bersyukur Tuhan buat orang-orang yang sudah mengangkat tangannya untuk mengakui mereka takut. Itu satu langkah berani yang mereka lakukan untuk mengakui mereka takut. Tuhan tanggapi ya Tuhan. Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar dalam hidup mereka. Mampukan mereka untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menyudahi rasa takut mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berbicara kuat supaya kami tidak menjadi penakut. Rasa takut itu boleh keluar, tetapi tidak menjadikan kami ketakutan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus buat perjumpaan yang begitu indah. Kami terima berkat dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan kita mau angkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan jemaat sekalian. Tuhan tidak akan lagi takut, tapi kau akan jadi pemberani. Kau akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Tuhan akan memberkati perkataan menjadi perkataan yang penuh dengan kuasa dan tidak hanya hilang di udara. Kami terima berkat Tuhan mulai saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di doa pagi pada minggu mendatang.